Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan melanjutkan proyek kita sebelumnya, yaitu aplikasi pustaka berbasis web dengan menggunakan framework Kode Igniter 3. Ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan CRUD untuk simpan data buku dan CRUD untuk menambah user untuk login. Nah, pada video kali ini atau pada materi kali ini kita akan membahas tentang membuat fungsi login pada aplikasi pustaka ini. Nah, nanti kita akan membuat fungsi login yaitu menggunakan hak akses. Jadi nanti kita ada sebagai user dan sebagai admin. Admin itu nanti akan bisa melihat semua menu yang ada di hak aksesnya. Kemudian untuk user atau anggota selain admin, dia hanya bisa melihat beberapa menu saja. Nah, kita akan membuat fungsi itu menggunakan fungsi session, ya. Jadi nanti session akan mengatur hak akses admin dan hak akses user. Baik, langsung saja. Untuk pertama-tama kita harus membuat form login terlebih dahulu, ya, tampilan login, karena di video sebelumnya kita belum membuat tampilan login. Nah, tampilan login bisa kita dapatkan dari bawaan template yang sudah kita download sebelumnya, ya. Bawaan template yang sudah kita download itu ada form loginnya. Nah, coba dilihat. Nah, ini adalah template yang kita download sebelumnya, ya. Jadi kita akan mengambil form login, di mana letaknya form login. Kita lihat di sini ada login. Nah, kita akan mengambil ini. Tampilan ini akan kita ambil, ya. Jadi cara mengambilnya, buka folder atau template yang pernah kita download. Kemudian di sini ada login HTML. Nah, coding ini kita copy, kita klik kanan, open with. Nah, ini kita copy semuanya. Ctrl A, copy. Kemudian kita pastikan ke dalam file baru. Kita buat file baru di dalam folder view, ya. Ini di dalam folder view ini kita buat file baru. Klik kanan, new file, pastikan coding yang kita copy tadi. Kemudian disimpan, Ctrl S. Buat namanya login.php. Yes. Ya, ini ya, sudah. Selanjutnya kita akan membuat atau mengatur tampilan login ini. Kalau ini kita akses, belum bisa kita akses, ya, karena controllernya belum kita buat. Nah, setelah view ini selesai, kita panggil dulu CSS yang ada di folder asset, ya. Di sini kita buat CSS ini, kita copy saja dari sini. Ini kita copy yang dari index PHP, copy, pastekan ke sini. Nah, base URL-nya paste. Selanjutnya ini juga paste. Di copy, ya, semuanya ini di copy. Di bawahnya juga ini di paste, simpan. Nah, begini caranya untuk mengambil form login. Nah, ini kita rubah login form. Oke, ini belum bisa kita akses, ya, karena kita belum membuat controllernya. Sekarang kita buat controllernya. Membuat controllernya itu ada di folder controller. Klik kanan, new file. Nah, ini kita buat, kita simpan terlebih dahulu. Simpan, Ctrl S, C login .php. Nah, C login ini isinya adalah
kita copy dulu yang bagian ini. Ini kita copy bagian atasnya ini. Ya, ini di copy. Clogin paste ke sini, tutup crawlnya. Di dalam sini kita taruh sebuah coding, ini dirubah dulu namanya, C buku ini ubah jadi Clogin. Ingat ya, setiap membuat controller, huruf awal kelas dan nama filenya itu harus huruf kapital, karena ini berpengaruh nanti ketika kita upload file kita ke dalam web server atau hosting. Oke, control login sudah. Selanjutnya kita atur, kemarin di folder config ini kita buka di autoload, bukan di autoload tapi di routers. Nah yang ini, bagian ini diklik. Kemarin kita buat pertama kali aplikasi dijalankan yaitu diakses C buku. Nah ini kita rubah menjadi Clogin. Jadi nanti ketika pertama kali aplikasi dijalankan, form yang pertama kali muncul adalah form login. Nah ini kita ganti. Simpan, tutup. Nah kita kembali lagi ke controller login. Ya, di sini kita tambahkan sebuah function. Function index. Jadi ketika ini diakses nanti, yang pertama kali jalan itu adalah login.php yang ada di folder view. Ya. Selanjutnya ini kita buat this load view buka kurung kutip 1 login. Nah ini kan tadi login itu ada di sini. Nah ini yang udah kita buat tadi ya, login. Oke, nah sekarang coba kita lihat aplikasinya ya. Kita lihat aplikasinya sudah bisa apa belum. Ini pustaka. Nah sudah ya. Ini form login kita sudah muncul. Form login kita sudah muncul. Oke. Nah, form login ini kita rapikan ya. Kita rapikan dulu, yang tidak perlu kita hapus saja. Kita kembali ke coding. Selanjutnya kita buka login.php yang ada di folder view. Nah, ini kita atur yang tombol ini, tombol yang merah sama Facebook sama yang di bawah ini tidak kita pakai. Yang kita pakai hanya username, password sama tombol login ya. Nah, itu aja yang kita pakai. Jadi di login.php ini kita hapus beberapa coding. Pertama itu adalah ini ya, dari div dihapus, kemudian login ini dihapus dari A ini sampai sini dihapus ya. Selanjutnya remember me ini dihapus saja, berarti dari div sini kita hapus, bukan dari grup ini, div grup hapus. Oke, selanjutnya ini welcome back ini kita ubah tulisannya silahkan login. Oke, kita lihat, coba ini kita refresh. Nah ini ya, di form login kita. Jadi nanti template apapun yang kalian ambil itu usahakan sudah menyediakan tampilan atau bentuk atau coding loginnya. Jadi kita tinggal copy paste. Nah, template yang kita gunakan saat ini bentuk loginnya seperti ini ya. Nah, jadi setiap template itu bentuk loginnya berbeda-beda. Jadi kalau jika mencari template Bootstrap itu, cari yang paling lengkap, yang menarik, dan yang terbaru. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita untuk view ini nanti kita sambung lagi. Kita kembali
ke controller login ya. Ke sini kita kembali lagi ke sini. Di sini sebelum ke sini kita ke model dulu ya, karena kita mau memanggil ini, kita mau memanggil tabel user ini ya. Kemarin kita sudah membuat tabel user, kita memanggil tabel user, buka model, folder model, kemudian file end user PHP. Nah, di sini kita ada yang kita tambahkan di sini, di bagian sini kita tambahkan ya. Di bagian end user ini kita tambahkan sebuah fungsi supaya tidak lupa, kita buat komentar di sini satu. Ini adalah fungsi untuk login admin. Nah, di bawahnya baru kita buat function out admin. Ini tidak harus out namanya, nama function itu boleh apa saja. Selanjutnya kita tampung ke dalam variabel username. Selanjutnya variabel password. Oke, selanjutnya buka. Nah, di dalam sini ini kita buat seperti ini aja biar gampang. Enter, buka kurung. Nah, jadi lebih rapi codingnya. Ini kita, nah, jadi kurung ini untuk yang paling atas. Biasakan membuat coding rapi supaya nanti kita tidak bingung ketika ada kesalahan. Nah, di dalam ini kita tambahkan atau kita panggil tabel user dulu. Return kita ya, return this db. Query-nya buka kurung, kutip 2, select bintang from user ya, nama tabel kita adalah user ini ya, nama tabel kita adalah user ya. Jadi kita mau memanggilnya di model user, di mana where user tampung variabel kutip 1, variabel username, kemudian password ini samakan dengan yang di tabel ya. Di tabel kita itu nama fieldnya ada user dan pass ya. Jadi ini user ini nama fieldnya, kemudian pass sama dengan kutip 1 variabel password. Nah, karena password kita ini, coba lihat, password kita ini adalah menggunakan enkripsi MD5 ya. Jadi di pemanggilannya juga kita buat MD5 ya. Jadi di pass ini, pass MD5 buka kurung, nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat limit. Jadi ini batasan ya, limit kutip tutup kurung titik koma. Oke, ini untuk admin. Untuk admin sudah selesai. Selanjutnya untuk login anggota ya, untuk login anggota. Nah, ini juga kita copy aja sini karena kita akan mempunyai 2 hak akses, admin dan anggota. Nah, out ini kita ganti dengan function F-nya tinggal. Admin ini kita ganti dengan anggota
Ya, tabelnya sama, username-nya sama, bentuknya sama, semua cuma beda di functionnya saja. Oke, untuk model sudah, ya sudah selesai untuk model user. Ingat ya, jangan salah letak. Ini adalah model user. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke controller login. Ini kita tutup saja. Controller login. Kita kembali ke controller login. Di controller login ini kita tambahkan satu lagi function, ya. Kita tambahkan satu lagi function, yaitu function login action atau check login atau apapun nama functionnya, ya. Yang jelas function ini berfungsi untuk ketika user menekan tombol login, dia akan mengarah ke function ini. Jadi fungsi function ini adalah untuk memeriksa username dan password yang tersimpan di database. Function, kalau saya buat functionnya login underscore action. Selanjutnya di dalamnya variabel username. Kita buat keamanannya dulu. Jadi nanti user tidak akan bisa menginputkan jadi di login itu kalau kita tidak buat keamanan seperti ini. Jadi kalau user masukkan seperti ini, nih karakter-karakter selain huruf dan angka, ya nanti aplikasi kita itu akan memunculkan error gitu, karena ini dia tidak kenal ini, ya karakter-karakter ini kita nggak. Jadi di login actionnya kita kunci bahwa di variable username kita kunci dengan HTML space, ini dia HTML special karakter, nih ya. Selanjutnya this string ya, this input post buka kurung kutip 1 user koma true. Oke, selanjutnya di sini koma ent underscore quote. Oke, kita periksa kurungnya. Ini 2. Oke. Selanjutnya untuk password ini kita copy saja. Copy, paste ke bawah. Ganti username jadi password. Ingat ya, ini variabel. Variabel ini bisa kita buat apa saja, yang jelas dia membaca nanti dari input post yang ada di form login. Nah, ini kita ganti jadi pass. Oke, selanjutnya untuk ini sudah selesai, kita lanjutkan. Di bawahnya kita tambahkan sebuah variabel untuk memeriksa atau cek login, ya. Buat satu variabel cek admin, ya, karena ini adalah kita buat yang pertama adalah session admin dulu. Numrow diperiksa kolomnya buka kurung besar sama dengan 0, besar dari 0. Oh, belum, kita belum ke sini. Kita panggil dulu modelnya, ya, yang ketinggalan. String check admin sama dengan this, panggil modelnya muser out admin. Nah, ini
kita panggil function yang ada di model user. Ya, tadi out admin kita buat functionnya di model user. Ya, model sini. Maksudnya yang saya bilang itu yang di sini. Ini. Ya, ini out admin, makanya di sini kita buat out admin. Buka kurung variabel username, koma, variabel password, koma. Nah, setelah ini baru kita masukkan logikanya, memeriksa cek atau cek login. Jika if buka kurung string check admin, nah ini ya, dia akan memanggil atau memeriksa ke dalam tabel user. Tabel user letak di mana? Di model ini ya. Apa nama functionnya? Out admin. Apa yang diperiksa? Username dan password. Nah, kita periksa di sini. If check admin sama dengan this muser sama dengan this, bukan muser, tapi ini bukan, ini nom underscore row, buka kurung, besar dari 0, buka karawal, enter. Nah, ini kita buat komen dulu untuk login user admin. Selanjutnya kita tambahkan pemeriksaan variabel data sama dengan check admin row, periksa row array di bawahnya this session. Nah, ini kita buat session ya, session di session set underscore apa ya, user data. Coba kita buat user data. Ini inisialisasi ya, kutip 1 masuk. Nah, ini kita buat nanti apa namanya, di tampilan ketika login nanti larinya kemana, ke C buku. Nah, ini masuk, ini kita inisialisasikan ya. Selanjutnya di sini kita buat koma true, tutup koma. Bawahnya lagi if buka kurung string data kurung kotak kutip 1, karena kita memakai level, jadi sini level. Nah, ini harus sama dengan nama yang ada di database. Nah, ini kita akan level di sini. Oke. Selanjutnya ini setelah level, jika levelnya sama dengan 1, kemarin kan kita buat levelnya itu 1 untuk admin, super admin, 2 untuk anggota atau user lain. Nah, jadi ini kita buat untuk fungsi admin dulu. Jika levelnya 1, maka
this session set user data kurung titik akses koma kutip 1 tutup kurung titik koma bawahnya string this session set user data session set user data buka kurung kutip 1 session ID disingkat dengan ses ID. Jadi ini bisa disesuaikan namanya ya, ses ID atau session ID. Inisialisasi nanti di sessionnya. Session ID, koma, string, data, ID. Nah, ID ini sesuai dengan tabel. Karena di tabel user itu ada ID fieldnya. Oke. Selanjutnya ini koma. Di bawahnya kita tambahkan lagi session. Jadi nanti ada session ID dan session nama. Ini kita copy saja di atas ini. Pastikan ke bawah. Ya. Session ID ini ganti dengan nama. Ini nama yang mana? Jadi nama ini. Field nama, kita panggil field nama ini. Selanjutnya di bawahnya lagi paste session set. Ini di sini kita buat dalam ini string user session. Di bawahnya ini kita buat pesan ya. Kita buat pesan string this session set flash data. Nah, kita jika dia nanti berhasil login munculkan pesan, jika gagal munculkan pesan. Jadi set flash data kurung pesan sukses. Ini kita buat pesan aja ya, pesan underscore sukses. Pesan sukses kita buat tampilannya sedikit lebih bagus nanti pesannya itu login berhasil. Selamat datang admin. Oke, ini pesannya udah. Selanjutnya untuk redirect-nya, jangan lupa titik koma. Redirect-nya kita arahkan ke redirect. Kita arahkan ke controller buku. Nah,
tadi kan controller bukunya huruf awalnya kapital, di sini kok bisa kecil? Nah, tidak masalah ya. Jadi kita buat huruf kecil huruf awalnya, besar itu tidak ada masalah. Yang penting di nama file dan nama kelasnya. Kita arahkan ke C buku. Tip. Nah, kita periksa kurungnya. Kurung ini sudah ada tutupnya. Ini tutupnya sudah ada. Oke, dapat semua. Coba dulu kita praktekkan